Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Yusin Pertiwi selaku Ketua Kelompok 1 dari suku Minang yang akan mempresentasikan indikator para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan menjelaskan mengapa Pancasila bisa dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila memuat nilai-nilai luhur. Makna Pancasila sebagai dasar negara yang pertama, sebagai dasar menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga akan tercapainya tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Serta yang ketiga, sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas pada kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu teman-teman, Pancasila merupakan ideologi atau petunjuk arah falsafah marwah bagi bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan landasan hukum dan dasar untuk para. Sebelum masuk ke dalam tokoh-tokoh yang akan dijelaskan, saya akan menjelaskan latar belakang terbentuknya Pancasila. Sidang pertama tersebut diadakan di Gedung Chu Sang In atau terkenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada saat sidang, beberapa tokoh mengusulkan gagasan untuk rumusan Pancasila yang dikenal dengan nama Pancasila. Di antaranya adalah Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Di sini saya akan menjelaskan rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 10 usulan Pancasila, yaitu 5 secara lisan dan 5 lagi secara tertulis. Yang ia sampaikan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 yaitu adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Sedangkan konsep yang ia sampaikan secara tertulis yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, bila kita cermati, poin 4 dan 5 memiliki makna yang signifikan dengan konsep yang ia sampaikan secara tertulis, di mana peri kerakyatan memiliki 3 makna, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Bila kita jabarkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 1. Dalam permusyawaratan. 2. Dan perwakilan. 3. Itu sudah memuat 3 makna. Maka dari itu Muhammad Yamin mengambil intinya bahwa sila keempat itu peri kerakyatan. Sedangkan untuk kesejahteraan rakyat merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana Muhammad Yamin di sini ingin rakyatnya sejahtera. Dari segi apa? Dari segi pemerintahan. Yang dimana sila kelima ini mengandung atau berhubungan signifikan dengan demokrasi, yang dimana demokrasi ini memiliki 2 makna, dimana demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Nah, pemerintahan dan rakyat ini selalu berhubungan dengan kedaulatan rakyat, dimana rakyat selalu ingin pemerintahannya tuh yang adil, bersih, dan berwibawa. Usulan Dasar Negara Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan. Trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan. Ekasila, sosionasionalisme, sosiodemokratif, ketuhanan, dan gotong royong. Usulan Dasar Negara Soepomo tanggal 31 Mei 1945. Yang ke-1 ada persatuan. Persatuan yang dimaksud oleh Soepomo adalah persatuan hidup, persatuan Kualo dan Gusti, persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan mikroosmos, antara pemimpin dengan rakyatnya. Kedua, kekeluargaan. Karakteristik sosial bangsa Indonesia adalah kekeluargaan, sehingga hal ini perlu menjadi dasar bagi Indonesia merdeka. Menurut Soepomo, orang Barat berpegang pada prinsip perseorangan. Oleh karena itu, negara Indonesia merdeka harus diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Setiap manusia, menurut Soepomo, dalam pergaulan
Sosial memiliki kewajiban hidup sendiri menurut kodrat alamnya, yang semuanya itu ditunjukkan untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Menurut Soepomo, masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan musyawarah sejak dahulu kala. Karena itu, pemimpin negara Indonesia menurut Soepomo hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desa, agar terwujud pertalian antara pemimpin dan rakyatnya. Kelima, keadilan rakyat. Setiap pemimpin harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Usulan Dasar Negara Muhammad Hatta 1 Juni 1945. 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan, 5. Keadilan sosial. Perbedaan dan persamaan usulan dasar negara oleh para pendiri bangsa. 1. Memiliki isi atau materi yang cenderung maknanya sama. 2. Masing-masing rumusan dijiwai oleh semangat yang sama. 3. Akan tetap usulan rumusan berbeda atau beragam. 4. Diksi yang digunakan dalam setiap rumusan berbeda. 5. Urutan rumusan sila-sila yang diusulkan beragam. Yang keenam, jumlah rumusan yang diusulkan berbeda. Muhammad Yamin total rumusan ada 10, 5 tertulis dan 5 lisan. Supomo dan Ir Soekarno masing-masingnya 5 rumusan. 7. Cara penyampaian rumusan berbeda. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis serta lisan, sedangkan Supomo dan Soekarno menyampaikan secara lisan. 8. Adanya tujuan dasar negara. 9. Kata ketuhanan serta berkebangsaan Indonesia. Yang ke-10, perbedaan pertama dalam usulan rumusan dasar negara bisa dilihat dari ungkapan atau kalimat ketuhanan dalam rumusan Piagam Jakarta, asalnya ada yang menjerumuskan ke syariat Islam. Hubungan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Piagam Jakarta merupakan isi pembukaan dari Undang-Undang 1945 yang mana di dalamnya terdapat 5 sila dasar atau Pancasila. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.